Ya, nomor 31, segitiga ABC, AB-nya 5, BC-nya 4, terletak dalam medan listrik homogen 600 nanocoulomb, seperti gambar di bawah. Usaha untuk memindahkan muatan listrik yang besarnya 2 mikrocoulomb dari titik A ke titik B, dari B ke C, dan dari C ke A, betul-betul adalah berapa? Nah, pertama kita isi dulu, AB-nya di sini adalah 5, kemudian BC-nya adalah 4, pasti ini nanti 3. Nah, yang namanya usaha kita hitung dengan usaha sama dengan Q kali delta V. Untuk menghitung delta V, selisih dari potensial antara dua titik bisa kita hitung dengan R kali E. Nah, pertama perlu kita ingat untuk medan listrik sepanjang ini nanti, ya, itu V-nya akan sama, kita katakanlah ini V1, sepanjang ini juga V-nya akan sama, itu V2. Jadi untuk memindahkan suatu muatan dari A ke B, yang kita perhatikan delta V-nya aja. V1 dan V2 ini mempunyai jarak di sini 3 cm. Berarti nanti boleh kita buat delta V yang kita pakai adalah 3 kali 10 pangkat min 2 dikali E-nya 600, sehingga nanti delta V-nya adalah 18 volt. Ya, di sini kali 10 pangkat min 2 karena di cm tadi ya, kita ubah ke meter. Nah, nanti dari sini baru kita masuk ke usaha untuk yang ini. Namun perlu kita ketahui di tempat yang lebih dekat ke positif potensialnya lebih tinggi, ya. Di sini nanti berarti V2 pasti lebih besar dari V1, sehingga nanti untuk memindahkan dari A ke B itu yang kita gunakan delta V nya 18, berarti nanti usaha dari A ke B itu sama dengan Q nya sama dengan 2 mikro. 2 mikro ini berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kali delta V nya adalah 18, berarti nanti di sini V2 dikurang V1, ya. Karena ini lebih besar V2 nya, maka nanti hasilnya akan positif dia. Berarti nanti 2 kali 18 kali 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya nanti akan sama dengan 36 mikrojoule. Di jawaban untuk yang pertama 36 mikrojoule. Kemudian nanti usaha dari B ke C, karena di situ dia potensialnya sama, nanti kalau kita tulis Q kali V2 kurang V2, ini jadi pasti 0 dia. Sementara kalau untuk dari C ke A, nanti ini Q dikali potensial akhir, ya, potensial akhir V1 dikurang V2. Nah, nilainya ini nanti akan minus, ya. Oleh karena itu nanti boleh kita buat di sini Q-nya 2 kali 10 pangkat 6 kali minus 18, sehingga nanti minus 36 mikrojoule. Berarti jawaban yang benar nanti yang pertama dari A ke B adalah 36, kemudian dari B ke C adalah 0, kemudian dari C ke A itu adalah minus 36, sehingga jawabannya adalah E. Nomor 32, sekelompok siswa melakukan percobaan menentukan kapasitas kapasitor jenis keping sejajar. Data yang dihasilkan sebagai berikut. Nah, di sini ada beda potensial, kemudian ada jumlah muatan, ya. Ini V, ini Q-nya. Nah, sekarang jika jarak antara keping 4,425 cm dan E0-nya 8,4 kali 10 pangkat min 12 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat, maka luas keping kapasitor tersebut adalah berapa? Pertama, kalau luas keping boleh kita hitung dari, ya, persamaan yang kita gunakan adalah C sama dengan E0 kali A per D. Nah, jarak antar dua keping di situ D, ini disebut D, ya. Nah, kemudian ada E0 nya di sini, kapasitornya kita belum tahu. Tapi kalau kita nanti mencari A, persamaan ini akan kita ubah menjadi A sama dengan C kali D per E0. Nah, sekarang masalahnya C-nya belum tahu, maka kita bergerak dari sini. Q
sama dengan J kali V. Maka nanti di sini untuk mencari J itu sama dengan Q per V. Oke, kita ambil contoh satu, hanya ini aja. Nah, di sini nanti kapasitas yang kita buat adalah J sama dengan Q-nya adalah 2 picocoulomb, di 2 kali 10 pangkat min 12 coulomb per. Sementara di situ beda potensialnya adalah 1. Berarti hasilnya ini nanti adalah 2 picofarad. Nah, inilah kita gunakan nanti. Nah, untuk itu baru kita masuk ke persamaan A. Sehingga nanti kita peroleh A sama dengan C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 12 dikali jaraknya tadi adalah 4,25. Ini nanti karena cm dia dikali 10 pangkat min 2 per E0 nya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, kalau kita coret ini dapat sekian. Kemudian kalau kita coret di sini ini dapat 2. Oleh karena itu nanti persamaannya 2 dibagi 2 adalah 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, karena jawabannya bentuk cm, kita kali dengan 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat min 2 meter kali 10 pangkat 4 itu akan sama dengan 100 cm persegi. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 33, perhatikan gambar. Diketahui dua buah kumparan setengah lingkaran seperti tersusun pada gambar dengan jumlah lilitan masing-masing adalah 8. Perhatikan 8, dia dari arus yang sama, masing-masing 1 ampere dengan arah yang sama. Jari-jari masing-masing kumparan 4 cm dan 8 cm. Maka hitunglah besar kuat medan di pusat lingkaran. Jadi kalau kita buat nanti kira-kira di sini pusatnya, ini jaraknya 4 cm, ini jaraknya 8 cm. Nah, namun ini semuanya adalah oke. Sekarang bagaimana menghitung medan magnet di pusat lingkaran? Nah, persamaannya adalah B sama dengan mu 0I per 2 kali R. Ini dikali nanti 180 per 360 atau kita coret jadi setengah dia. Nah, itu kalau satu. Kalau ada nanti beberapa lilitan berarti tinggal dikali N. N-nya ini dalam soal adalah 8. Jadi pertama kita cari dulu berapa besar dari medan magnet akibat lingkaran yang paling besar. Lingkaran paling besar, nanti medan magnetnya itu akan arahnya ke sini. Karena dia searah, ini juga segini nanti. Oleh karena itu di pusat nanti jumlahnya akan ditambahkan. Ya, untuk lingkaran besar kita sebut aja B1. Persamaannya binori adalah 4V kali 10 pangkat min 7 kali kuat arusnya adalah 1 ampere per 2R. R-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, karena dia setengah lingkaran, dia dikali setengah, dan karena dia 8 lilitan, dia dikali 8. Oke, berarti kita coret ini kemari, kemudian nanti yang dua ini kita coret kemari. Nah, sehingga nanti tinggal di sini V kali 10 pangkat 7 dengan 10 pangkat min 2 ya. 7 dengan min 2 menjadi 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sekarang akibat dari kawat kedua B2 sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 1 per 2 R-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 terus dikali setengah, karena setengah lingkaran kali 8 karena ada dia 8 lilitan. Karena itu nanti bisa kita coret ya. Ini 2 dengan 4 dengan 8. Kemudian yang 2 ini kita coret kemari tinggal 2, sehingga nanti 2V kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nanti B totalnya, total
adalah jumlahnya, karena dia tadi searah ya, ini sesuai kedatangan kanan masuk, ini juga akan masuk, sehingga nanti B1 tambah B2 akan sama dengan 3V kali 10 pangkat min 5 Tesla. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 34. Faktor yang mempengaruhi GGL induksi pada ujung-ujung sebuah penghantar yang digerakkan memotong tegak lurus suatu medan magnetik. Misalnya ada di sini kawat, kemudian dia diterobos oleh medan magnet B. Nah, kalau ada nanti kawat di sini digerakkan dia ke kanan, maka nanti pada ujung-ujungnya ini akan timbul beda GGL ya. Persamaannya adalah E sama dengan B kali L kali V. Ini kecepatan, sementara kawatnya ini panjangnya adalah L. Ini L, ini kecepatan. Jadi yang mempengaruhi GGL itu adalah induksi medan magnetnya sama panjang kawat, kemudian kecepatannya. Kalau kita lihat di sini, jenis kawat penghantar nomor 1 ini salah. Induksi magnetik ini benar, yang B. Kemudian kecepatan gerak penghantar ini benar, adalah B. Kemudian hambatan penghantar ini adalah salah. Maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Jawabannya adalah C. Ya, nomor 35. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Di sini pertanyaannya ada 2. Yang kita pakai adalah yang paling bawah ya, lebih lengkap kalimatnya. Diagram fasor yang tepat berdasarkan rangkaian di atas adalah yang mana? Nah, untuk diagram fasor kita harus tahu dulu berapa XL-nya, berapa XC. XL adalah hambatan resistansi untuk induktor, dihitung dengan omega dikali L, sementara XC dihitung dengan 1/omega kali C. Kalau ini kita hitung nanti omeganya di sini dari persamaan V sama dengan V maksimum ini sin WT. Berarti omeganya adalah 400. Berarti di sini 400. Induktansinya di sini adalah 2 dikali 2, maka hasilnya nanti adalah 800 ohm. Sementara XC 1/omega C ini bisa kita hitung 1 per omeganya juga 400. Nah, kemudian C nya sebesar 5 mikrofarad, berarti kali 5 10 pangkat min 6. Nah, nanti ini kita lanjutkan, 10 pangkat 6 nya naikkan ke atas, nanti dibagi dengan 400 kali 5 adalah 2000, sehingga nanti kalau kita bagi ini 1000 dibagi 2 adalah 500 ohm. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa XL lebih besar dari XC. Nah, ini bersifat induktif. Artinya adalah ya, tegangan mendahului arus. Nah, kalau kita lihat nanti grafiknya, nah, untuk tegangan mendahului arus pada diagram fasor, kita mulai dari sudut 0 di sini ya. Ini sudut 0. Kemudian nanti kalau tegangannya mendahului, ini 0 derajat di sini misalnya, tegangannya mendahului berarti dia di sini. Perputaran nanti sudutnya adalah dari sini kemari. Berarti kalau tegangan mendahului arus, berarti nanti di sini V, di sini adalah I. Nah, dari sini mungkin bisa kita lihat mana yang mungkin ya. Oke, sekarang kita mau tahu berapa sudutnya ini. Untuk menghitung sudut, kita gunakan persamaan tan theta sama dengan nanti di sini harga mutlak dari XL kurang XC per R. Tahu sama dengan 800 dikurang 500, baru nanti R-nya adalah 400, berarti 400. Nah, oleh karena itu nanti tangen theta sama dengan 3/4. Nah, tangen berapa 3/4? Nanti theta itu adalah 37 derajat. Nah, kalau kita lihat yang 37 derajat ada berapa? Ini ada 1, kemudian ini ada 1 lagi. Namun, coba kita lihat, kalau ini sudutnya udah terlalu besar, ya. Jadi tidak mungkin, ini udah pasti salah, ini juga udah pasti salah.
Nah, kemungkinan sekarang yang pasti benar adalah E. Jawabannya adalah E.